Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absa Bolinggo dengan NIM 1142222. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang psikologi manajemen pendidikan yang berjudul Konflik dan Strategi Penanganannya. Langsung saja ke materi pertama, ada pengertian konflik. Konflik adalah suatu situasi di mana dua atau lebih pihak memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, tujuan, atau nilai-nilai yang saling bertentangan. Konflik dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan antar individu, kelompok, organisasi, atau bahkan antar negara. Konflik bisa bersifat verbal atau dalam bentuk perdebatan atau argumen, atau bersifat fisik dalam bentuk pertikaian fisik atau kekerasan. Selanjutnya ada bentuk konflik. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk tergantung pada konteks dan sifat konflik tersebut. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari konflik. Yang pertama, konflik antar individu. Konflik yang terjadi antara dua individu seperti konflik antara teman, anggota keluarga, atau rekan kerja. Yang kedua, konflik kelompok. Konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih seperti kelompok teman-teman, kelompok kerja, atau kelompok masyarakat. Yang ketiga ada konflik organisasi. Konflik organisasi adalah konflik yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan seperti konflik antara karyawan atau manajemen, konflik antara departemen, atau konflik terkait dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat, konflik budaya. Konflik yang timbul karena perbedaan budaya, norma, atau nilai antara individu atau kelompok yang berbeda latar belakang budayanya. Yang kelima, konflik sosial. Konflik yang berkaitan dengan isu-isu sosial atau politik seperti konflik antara kelompok etnis, konflik kelas sosial, atau konflik politik. Yang keenam, konflik internasional adalah konflik yang terjadi antara negara-negara atau pemerintah, seringkali terkait dengan perbatasan, sumber daya, atau perbedaan ideologi. Yang ketujuh, konflik ideologis. Konflik yang timbul karena perbedaan dalam keyakinan, ideologi, atau nilai-nilai fundamental antara kelompok atau kelompok. Yang kedelapan, konflik antar pribadi. Konflik yang terjadi dalam diri seseorang seperti konflik antara keinginan, nilai-nilai, dan tujuan yang berbeda dalam diri individu tersebut. Selanjutnya ada sebab terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi karena berbagai alasan, di antaranya yang pertama ada perbedaan pendapat atau tujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, perbedaan nilai, keyakinan, atau norma persaingan atas sumber daya terbatas. Yang ketiga, komunikasi yang buruk atau kurang efektif. Yang keempat, faktor emosional seperti kemarahan atau kecemburuan. Yang kelima, perbedaan kepentingan yang bertentangan. Yang keenam, perbedaan kekuasaan atau ketidaksetaraan. Yang ketujuh, konflik struktural yang berakar dalam struktur sosial atau organisasi. Yang kedelapan, gangguan eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi situasi. Selanjutnya ada dampak konflik. Yang pertama, ketegangan dan kepahitan. Yang kedua, ketegangan dan kepahitan adalah konflik dapat menciptakan ketegangan emosional antara pihak yang terlibat dan menyebabkan rasa kepahitan. Yang kedua, gangguan hubungan. Konflik dapat merusak hubungan antara individu, kelompok, atau pihak yang terlibat. Yang ketiga, gangguan psikologis. Konflik dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi pada individu yang terlibat. Yang keempat, ketidakstabilan organisasi. Konflik dalam konteks organisasi dapat mengganggu produktivitas, kestabilan, dan keharmonisan kerja. Yang kelima, kerugian ekonomi. Konflik dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, terutama jika sumber daya atau bisnis terpengaruh. Yang keenam, ketidakpastian. Konflik dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan sosial, politik, atau ekonomi. Yang ketujuh, pemecahan masalah. Konflik juga dapat memicu pemecahan masalah, inovasi, atau perubahan yang positif dalam beberapa situasi. Selanjutnya ada strategi penanganan konflik. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Berbicara terbuka dan mendengarkan dengan baik untuk memahami perspektif orang lain. Yang kedua, negosiasi. Mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak melalui perundingan. Yang ketiga, mediasi. Menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Yang keempat, kompromi. Mencapai kesepakatan dengan saling memberi dan menerima. Yang keempat, kolaborasi. Bekerja sama untuk menemukan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Yang kelima, menghindari konflik ketika tidak perlu atau saat situasi tidak mendukung penyelesaian. Yang keenam, menggunakan prosedur formal. Menggunakan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan konflik. Demikian itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.